Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kampus Corner dengan tema ingin berprestasi dan sukses di masa depan. Ya, Fakultas Ekonomi Udinus. Baik, saya lanjut ke Bu Ana. Tadi sampai di bagaimana ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dilakukan secara online. Apa saja itu mata kuliahnya, Bu Ana? Sebetulnya sekarang kan memang harus pakai online ya. Tetapi untuk khusus berhubungan dengan komputer itu yang susah untuk dilakukan dengan online. Tetapi apapun itu harus ada, jadi sudah kita sikapi. Contohnya adalah pemrograman aplikasi, kemudian analisa dan perancangan, dan juga pengauditan IDP audit itu seperti itu. Jadi ada keluhan dari mahasiswa Bu sejauh ini? Kemarin sempat ada, tetapi apa keluhannya, Bu? Keluhannya adalah satu, sinyalnya juga seperti yang disampaikan Pak Heri tadi ya, tidak teratur. Kemudian kuotanya habis, meskipun sudah ada dapat bantuan 200.000, tapi tetap kurang itu katanya seperti itu. Dan banyak keluhan yang menandakan bahwa untuk pemahamannya itu yang masih kurang, sehingga kita mensikapinya menggunakan tutorial. Jadi setiap minggu kita harus update. Yang menjadi masalah adalah dosen juga harus kerja keras ini. Beda kalau dengan tatap muka itu kita ketemu udah selesai gitu ya. Tapi ini kan ada proses yang selanjutnya begitu. Jadi di prosesnya itu yang mengalami transformasi dari yang tatap muka menjadi online ini ada beberapa hal yang harus diperbarui. Nah, contohnya adalah webinar. Nah, ini webinar juga sering dilakukan oleh FEB ya, Pak. Apa saja yang sudah dilakukan oleh FEB sejauh ini? Selama ini yang sudah dilakukan terkait dengan metodologi ya, metodologi penelitian dan pengalaman-pengalaman dosen tentang penelitian itu kita share lewat itu, dan mahasiswa dilibatkan termasuk dosen sehingga mereka tahu proses penelitian yang baik itu seperti apa. Itu yang sudah dilakukan, dan itu rutin setiap setengah bulan sekali ya. Itu, dan nanti sebentar lagi kita ada mau 24 Juni. Besok berapa, Bu, webinar? 24 Juni jam 9 sampai jam 12 itu khusus untuk calon mahasiswa baru dan juga dosen-dosen, bukan dosen tapi guru-guru yang mau bagaimana cara untuk pengajaran secara online daring. Seperti itu. Jadi ini mengajarkan bagaimana pengajaran secara online atau daring begitu ya. Ini untuk guru-guru dan juga untuk calon mahasiswa dan baru. juga siswa SMA. Boleh. Siswa SMA, calon mahasiswa dan bu guru. Nah, cara mengikutinya seperti apa, Bu Ana? Nanti ada bisa dihubungkan itu bisa di TV-ku kalau boleh. Dan itu sudah disebar ke masing-masing guru, juga sudah kita share semuanya. Jadi nanti kita saksikan tayangannya, mungkin di segmen akhir nanti bisa melihat bagaimana teknisnya begitu ya. Betul. Nah, ini untuk webinar sendiri Pak, seberapa efektifkah? Kalau ini selama ini ya responnya ya bagus, pesertanya juga banyak mahasiswa yang ikut gitu. Meskipun itu kan sifatnya sukarela ya, tapi mereka kayaknya menikmati begitu. Di akuntansi juga sama? Sama. Nah, ini kan masih dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini untuk manajemen dan juga akuntansi, saya mau mendengar dari manajemen dulu dari Pak Heri. Ini kira-kira apa yang mau ditawarkan untuk calon mahasiswa baru ini, Pak? Ada yang berbeda tidak dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebetulnya secara prinsip tidak ada ya, karena hanya saja barangkali nanti proses setelah dia masuk, prosesnya mungkin belum normal. Sehingga kita kemarin baru merancang apakah prosesnya nanti separuh-separuh misalnya, karena diserahkan pelaksanaan nanti perkuliahan itu diserahkan fakultas. Jadi kemarin kita sudah rapat, kalau memang kan mulainya September ya, kalau September itu dianggap belum aman ya kita mau caranya dibagi separuh-separuh lah di kelas itu, sehingga kelasnya kecil begitu, bisa jaga jarak. Begitu juga di akuntansi. Tetapi kemarin belum ada keputusan apakah separuh-separuh atau tidak, belum ada dari rektor. Kita akan menunggu dari keputusan rektor. Tapi untuk calon mahasiswa baru Bu yang sudah memilih akuntansi untuk tempat untuk melanjutkan pendidikan, adakah yang berbeda yang ditawarkan untuk calon mahasiswa baru ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
Ya, saya kira pasti akuntansi selalu mengikuti perkembangan ya. Karena kalau kita lihat bahwa pasokan dari lulusan akuntansi itu kurang daripada permintaan. Itu yang menjadi permasalahan satu. Jadi permintaannya banyak, tapi stoknya kurang begitu. Iya. Yang kedua, mulai tahun ini STAN itu kan tidak membuka penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu alangkah baiknya kalau memang berminat di akuntansi bisalah masuk di akuntansi Udinus dengan akreditasi A, dengan teknologinya seperti itu. Kalau permintaannya banyak kemudian stoknya kurang, itu artinya mahasiswa ini belum lulus sudah banyak dari perusahaan-perusahaan ini yang meminta tenaga dari Udinus begitu Bu Ana? Iya, seperti itu. Jadi untuk yang lulusan Udinus tidak perlu takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan karena sudah mendapatkan peluangnya banyak. Di samping itu ada sistem keuangan desa. Tadi saya lihat itu ada data 17.000 berapa, itu membutuhkan seorang akuntan. Tetapi baru bisa terpenuhi hanya berapa persen. Jadi sangat butuh akuntan di Indonesia. Baik, untuk yang membedakan sendiri ini secara universal, akuntansi dan manajemen, apa yang membedakan Bu Ana? Adalah mengenai pengauditan. Kebetulan kalau di akuntansi itu kecenderungannya adalah pengauditan itu kan pemeriksaan laporan keuangan. Sementara di manajemen tidak ada, itu salah satunya. Ya. Kalau dari manajemen bisa ditambahkan Pak Heri? Ya kalau kita kan penguatannya mendidik calon manajer gitu ya. Dia mengelola perusahaan. Jadinya di manajemen itu ya kita menyiapkan mahasiswa itu untuk menjadi calon-calon manajer di berbagai fungsi organisasi itu. Ada marketing, keuangan, operasional, sistem informasi. Jadinya ya kita berbeda karena kita yang mengelola orang, mengelola perusahaan, keuangan. Kalau akuntansi itu cenderungnya untuk mengolah informasi. Jadi sudah ada sistemnya. Gitu. Maksud saya mengolah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Seperti itu, jadi juru masak. Tetapi juru masak itu dia kan harus menyajikan yang baik, transparan, seperti itu. Jadi, sehingga kita harus bersinergi ya, dengan manajemen ini. Kalau di perusahaan mesti ada akuntannya, kita yang mengelola. Oke, nah ini kan dalam penerimaan mahasiswa baru, ini kan dalam masa pandemi seperti ini Pak, pasti ada nanti metode-metode yang ditawarkan yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa yang dari manajemen? Kalau metode pembelajaran maksudnya? Iya, metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran, kalau saya sih berharap bahwa September nanti sudah kembali normal. Sudah. Amin. Ya, kita bersama. Ya. New normal katanya begitu ya. New Ya. normal itu barangkali masih bisa kita kembangkan perkuliahan yang meskipun tidak seperti dulu tapi tetap banyak menggunakan teknologi. Barangkali ini malah ada proses yang lebih baik, mahasiswa dibiasakan lebih mandiri ya, mengikuti proses dan lebih proaktif pastinya. Iya, ya, iya. Kalau dari akuntansi Bu Ana? Di akuntansi saya kira hampir sama lah. Masalahnya juga sama ya di dalam dunia perkuliahan kan sama. Jadi memang kita ya tadi dituntut untuk selalu berubah lebih baik. Gitu. Baik. Apa sih yang membedakan FEB di Udinus dengan di kampus lain? Tahan dulu, kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di Kampus Corner.